Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pembelajaran Neuroscience 2. Yang pertama ada penjelasan definisi motor control dan motor learning, serta semua tahapan dari motor control dan motor learning. Motor control difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan. Motor learning difokuskan pada motor skills yang mempelajari tentang gerakan-gerakan terampil, di mana studi-studi tentang hal tersebut banyak dijumpai pada pendidikan-pendidikan spesialis tentang fisik dan psikologis. Motor kontrol adalah serangkaian proses yang mengatur dan menyelaraskan fungsi pergerakan. Motor kontrol terjadi melalui mekanisme fisiologis dan psikologis. Perpaduan antara perspektif fisiologis dan psikologis. Motor kontrol dipengaruhi oleh bentuk perkembangan pada fungsi syaraf itu sendiri. Motor development memiliki keterkaitan dengan studi-studi tentang refleks, di mana berbicara tentang refleks tidak lepas dari masalah motor kontrol. Teori tentang motor control dan motor learning merupakan bagian yang umum dari motor development. Pemahaman tentang motor control terkait dengan pemahaman kita tentang bagian-bagian gerakan yang relatif sederhana. Studi tentang postural control diarahkan pada aktivitas otot dan kekuatan secara umum untuk dapat menopang tubuh agar tetap tegak. Feedback dari informasi sensoris dibutuhkan pada motor learning dan mengatur perubahan-perubahan pada lingkungan. Menurut Guliani, menyatakan bahwa walaupun informasi sensoris tetap ada pada saat melakukan gerakan-gerakan cepat, akan tetapi tidak dapat digunakan sebagai proses pembelajaran di mana dibutuhkan proses adaptasi dari gerakan yang dilakukan. Contoh sederhananya yaitu berjalan, di mana saat melakukan aktivitas tersebut dengan kecepatan yang sama pada setiap langkahnya telah terbentuk suatu pola dalam motor program pada neural circuitry. Hal tersebut dimungkinkan oleh adanya proses adaptasi dan pembelajaran. Menurut Guiliani mengatakan bahwa motor kontrol yang dihasilkan bukan hanya ditentukan oleh sistem neural saja, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor biologis, kognitif, lingkungan sosial, persepsi, dan memori, yang membentuk motor behavior. Secara sederhana, dapat kita lihat pada saat proses melangkah. Selama fase mengayun, swing phase, sangat sedikit aktivitas otot yang dibutuhkan. Gerakan yang dihasilkan adalah koordinasi yang baik pada seluruh sendi yang dipengaruhi oleh faktor viskoelastisitas otot dan tendon, gravitasi, momentum, dan intersegmental force. Dalam contoh ini, sistem saraf hanya memberikan kontribusi yang kecil pada motor kontrol. Pada dasarnya, suatu aktivitas yang dihasilkan dari gerakan yang terkontrol adalah merupakan output dari sensori motor, integration, dan beberapa gerakan yang terjadi bersifat regulasi. Hierarchy models pada motor kontrol memiliki karakteristik dengan 3 konsep dasar. Pada konsep tradisional adalah refleks dalam hal ini pada tingkatan fungsi dan aktivitas motorik yang dilakukan sebagai reaksi adanya rangsangan. Refleks merupakan respons stereotipik terhadap rangsangan sensorik spesifik. Sebagai contoh, flexor withdrawal reflex dan asymmetric tonic neck reflex. Munculnya flexor withdrawal reflex menjadi antisipasi terhadap adanya rangsangan yang bersifat mengancam pada tumit, yang mengakibatkan munculnya respon berupa gerakan fleksi pada anggota tungkai bawah yaitu pada ankle, knee, dan hip. Pada asymmetric tonic neck reflex terjadi dengan memposisikan kepada yaitu menghadap ke kiri atau ke kanan. Respon yang terjadi adalah ekstensi anggota gerak atau searah dengan gerakan kepala dan fleksi pada anggota gerak atas pada arah yang berlawanan.
Dalam hierarki klasik refleks, bahwa respon yang diberikan dari setiap stimulus menempati tingkatan-tingkatan tertentu pada area spesifik di sistem saraf. Pada spinal cord, untuk pasif refleks, batang otak atau brainstem, untuk postural refleks, midbrain untuk writing, dan korteks untuk motorik dan keseimbangan. Refleks pada tingkat spinal cord berupa pasif refleks yang memiliki durasi yang pendek. Spinal refleks juga memiliki karakter pola reciprocal inhibition. Reciprocal inhibition adalah proses yang terjadi di mana otot agonis difasilitasi untuk melakukan kontraksi, sementara otot antagonis untuk inhibisi. Flexor withdrawal reflex dan extensor thrust reflex adalah contoh dari pasif reflex. Berbeda dengan pasif refleks, maka pada brainstem level bersifat tonik, karena memiliki durasi yang panjang. Tonik refleks adalah tonik labirintin, Grubbs, and positive support reflex. Dalam hierarki model motor kontrol, perilaku-perilaku motorik pada midbrain adalah suatu yang kompleks di mana tubuh menjaga untuk tetap bisa tegap terhadap gravitasi. Kemampuan tubuh untuk tetap tegak tersebut dan mengimbangi gaya gravitasi merupakan aktivitas pada tingkatan midbrain yang menerima sinyal sensoris kompleks antara lain dari mata, telinga, reseptor-reseptor kutaneus, dan proprioseptor yang ada pada tubuh. Stimulus tersebut memberikan sinyal terhadap keadaan posisi tubuh terhadap garis keseimbangan. Menurut Galistel berpendapat bahwa adaptasi pada hierarki kontrol yang disampaikan oleh Paul Weiss suatu komparasi psikologis dan developmentalis. Weiss menyampaikan ada 6 tingkatan dari motor koordinasi yang antara lain di level 1 ada tingkatan pada neuron merupakan organisasi neuromotor yang relatif sederhana, yaitu pada motor unit. Motor unit adalah yang menghubungkan motor neuron dengan otot yang akan dipersarafi. Lalu level 2-nya itu tingkatan pada otot, merupakan tingkatan terjadinya kontraksi dari sekelompok motor unit. Level 3 ada tingkatan grup otot, merupakan tingkatan fungsi beberapa kelompok otot yang melakukan kerja pada suatu sendi. Lalu yang ke level 4 ada tingkatan organ atau beberapa sendi dalam segmen tubuh seperti rongga tubuh atau trunk merupakan bagian yang melakukan gerakan dan mengatur koordinasi gerakannya pada setiap satu sendi. Level 5, tingkatan sistem organ merupakan kombinasi dari gerakan yang terorganisir merupakan fungsi lokomotor, sistem lokomotor yang berjalan pada setiap unit. Lalu yang terakhir ada level 6, tingkatan organisme merupakan tempat dari fungsi motorik dalam konteks makhluk hidup. Pada tahap ini merupakan tingkatan tertinggi dari koordinasi gerakan. Sistem sensorik memberikan informasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Yang kedua, ada penjelasan perkembangan gerak normal pada anak usia 1-12 bulan beserta analisis gerakannya. Yang pertama ada bayi baru lahir sampai 1 bulan. Pada tahap ini, bayi akan kehilangan sekitar 10% berat badan pada hari kedua setelah lahir. Namun hal ini merupakan hal yang normal. Dia akan mendapatkan berat lahirnya kembali ketika memasuki minggu kedua. Setelah itu, berat bayi akan bertambah 30 gram setiap harinya dalam 1 bulan. Panjang badan bayi juga akan bertambah sekitar 3-4 cm dari panjang lahirnya. Selain itu, lingkar kepala juga akan bertambah 2,5 cm. Mata bayi pada tahap ini normal, terlihat seperti belum fokus dan kadang terlihat seperti juling. Yang kedua, ada bayi dari umur 1-3 bulan. Pada usia ini, gerak refleks bayi akan mulai menghilang atau dengan lebih tepat berkurang. Selanjutnya akan muncul gerak sederhana atau gerak motorik kasar
Gerak setelah gerak refleks lebih terarah, seperti dapat dilihat pada gerakan otot lehernya. Bayi selanjutnya bisa mengangkat kepala, bisa didudukkan. Masa ini, bayi sudah bisa menegakkan kepala. Dengan berkurangnya gerak refleks, maka aktivitas ini makin bervariasi. Pada usia ini, biasanya perkembangan bayi sudah bisa mengangkat kepala dan dada ketika berada pada posisi tengkurap. Mata sudah mulai merespon dan mengikuti gerakan benda dan cahaya di sekitarnya. Memainkan jari-jarinya dengan cara membuka dan menutup jari. Menggenggam benda yang di tangannya, serta memasukkan jari ke dalam mulut. Lalu ada bayi berumur 4-6 bulan. Pada usia 4 bulan, anak sudah bisa tengkurap dan telentang, menumpu badan pada kaki, serta dada terangkat menumpu pada lengan. Pada bulan kelima, gerak anak semakin bervariasi, otot leher dan otot lengan semakin kuat. Masa ini, anak sudah pandai berputar dan menggunakan tangannya. Ketika diletakkan telentang, ia menggunakan tangannya untuk mendorong dan berguling membalikkan tangannya. Bukan hanya berguling, tetapi kaki mulai semakin lincah beraktivitas. Sering menendang, menggeserkan kaki dan mendorong-dorong kakinya. Seiring dengan makin aktifnya gerakan si kecil, otot leher dan punggungnya pun menjadi lebih kuat. Mulai usia 6 bulan, bayi mulai belajar duduk tanpa pegangan, walaupun kadang-kadang masih butuh bantuan. Pada saat usia ini, bayi sudah bisa tersenyum kepada orang asing yang mengajak bermain atau berbicara kepadanya, sudah mulai bisa kontak mata dengan orang sekitar, sudah mampu berguling dari posisi telungkup ke telentang, begitu pula sebaliknya, mulai mengoceh 1-2 patah kata walaupun masih belum jelas, kakinya sudah bisa mengejak kaki jika berdiri. Sudah mampu duduk meski harus disanggah. Lalu ada bayi berusia 7-9 bulan. Bulan ke-7 muncul kepandaian lain yang dapat membuat orang tua kadang merasa frustasi. Karena pada umur ini anak mulai senang melempar dan menjatuhkan mainan dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Terkadang anak menangis karena tidak dapat menemukan benda yang dijatuhkannya dan dilemparkannya. Kesenangan baru anak makin membuat kelelahan, karena seringkali memungut benda yang dibuangnya seketika itu melemparkannya lagi. Tetapi harus diingat bahwa kegiatan ini merupakan saat perkembangan persepsi motorik tentang tata ruang. Umur 7 bulan, anak mulai senang mengangkat dan menurunkan pantat serta punggungnya. Keterampilan kakinya juga sudah lebih baik. Misalnya, saat anak diberdirikan di pangkuan, maka anak akan meloncat-loncat gembira dan menggoyang-goyangkan kedua kakinya. Merangkak merupakan aktivitas menonjol yang banyak mendapat sorotan dari orang tua. Pada umur 8 bulan, anak mulai bisa merangkak atau mengesot sepanjang lantai. Kepandaian merangkak membuat anak senang berjalan ke sana kemari. Selain itu, otot punggung dan bahu anak sudah makin terkontrol. Oleh karena itu, anak sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain duduk tanpa bantuan orang lain, anak mulai menarik tubuhnya ke dalam posisi berdiri. Dengan latihan berdiri, anak sebetulnya melatih perkembangan otot tungkainya. Sehingga pada masa ini, anak senang menggoyang-goyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang. Kekuatan ototnya akan membantu merangkak dengan cepat. Merangkak sebagai fase yang sangat istimewa karena sangat kaya. Fase ini adalah masa charger di otak kanan dan kiri. Apabila anak melalui fase ini dengan baik, maka koresepsi dari kematangan gerak atau otak kanan, kiri, jembatan otak kecil akan lebih baik. Keadaan normal yang biasanya fase merangkak lebih lama dari fase perkembangan motorik yang lain. Maka orang tua jangan terlalu mengkhawatirkan apabila anak pada usia 11 bulan masih merangkak. Yang terpenting, anak diberi kebebasan melakukan aktivitas motorik agar berkembang dengan baik. Singkirkan benda-benda yang berbahaya dari anak usia ini. Lalu ada
bayi umur 10 sampai 12 bulan. Menjelang umur 10 bulan, anak sudah dapat duduk tanpa bantuan. Dengan menggunakan kekuatan otot lengan dan bahunya, anak mulai mampu membangkitkan tubuhnya ke posisi berdiri. Semua keterampilan ini bisa dilakukan baik karena anak semakin pintar mengontrol otot punggung dan bahu. Selain membangkitkan tubuhnya ke posisi berdiri, anak juga mulai senang melakukan aktivitas bangkit dari duduk dan kemudian duduk kembali. Mulai usia ke-11 bulan, yang paling menonjol adalah kemampuan motor kasar anak, yaitu dapat berdiri sendiri dalam waktu kurang lebih 2 detik. Pada saat ini, anak sudah mulai senang berdiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini terjadi karena contoh dirinya tentang keseimbangan makin berkembang baik, sehingga anak mulai terbiasa berdiri di atas kakinya dalam melakukan aktivitas berlatih berdiri tanpa bantuan. Anak akan meluruskan tungkainya dari posisi tengkurap atau duduk, kemudian anak mengangkat tubuhnya dengan bertumpu pada kedua telapak tangannya. Kesenangan barunya ini membuat anak malas untuk duduk kembali. Kalaupun ia ingin kembali ke posisi duduk, akan berpegangan pada meja. Anak yang sudah dapat berdiri tegak dan dilanjutkan dengan berjalan 2-3 langkah, akan dicobanya lagi terus-menerus untuk meyakinkan dirinya bahwa anak mulai dapat menapak dunia tanpa bantuan siapapun. Selain anak sudah bisa berdiri sendiri, akan suka memanjat. Anak akan mencoba memanjat barang-barang yang tampaknya menarik untuk didaki, seperti meja, kursi, tangga. Jika menemukan barang yang dapat dipanjat dengan lincah, anak akan memanjatnya. Masa ini tidak boleh ditinggalkan oleh anak dan tetap dalam pengawasan. Memasuki usia 12 bulan, sebagian besar anak telah siap untuk jalan walaupun kelihatan masih linglung. Berjalan merupakan pengalaman baru yang amat mengasihkan bagi anak. Akan tetapi, kadang-kadang anak memilih merangkak ketika bermain karena dengan merangkak, anak lebih mudah beraktivitas dan membuat bergerak lebih cepat. Yang ketiga, ada penjelasan proses dan perkembangan kognitif pada usia 1-6 tahun. Yang pertama ada usia 1-2 tahun. Perkembangan fisik, sosial, dan kognitif seorang anak berkembang dengan pesat pada usia 1-2 tahun. Pada periode ini, anak-anak banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Selama periode ini, anak mulai menunjukkan perkembangan, yaitu yang pertama memahami dan merespon kata-kata, mengingat ciri sebuah benda dan mengidentifikasi persamaannya dengan benda lain yang mirip, mengerti kapan harus menggunakan aku atau kamu, meniru tindakan dan ucapan orang dewasa, mempelajari lingkungan sekitar dan menjelajahinya. Lalu yang kedua ada usia 2-3 tahun. Pada periode usia ini, anak-anak sudah makin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Pada usia ini, anak dapat menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda sekitarnya. Meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit, seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci, atau memasak. Menanggapi perintah sederhana dari orang tua, dan mencocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan, gelas untuk minum. Lalu yang ketiga ada usia 3-4 tahun. Pada periode ini, anak makin mampu menganalisis dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks. Perkembangan kognitif di usia ini adalah mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuk, memahami cara pengelompokan dan mencocokkan benda sesuai dengan warnanya, sering mengajukan pertanyaan dengan kata tanya mengapa untuk mendapatkan informasi. Lalu yang keempat ada usia 4-5 tahun. Ketika mendekati usia sekolah ini, kemampuan seorang anak dalam menggunakan kalimat, meniru tindakan orang dewasa, berhitung, dan kegiatan dasar lainnya sudah semakin matang.
Berikut adalah contoh perkembangan anak di usia ini, yaitu mengidentifikasi warna yang lebih kompleks seperti biru dongker atau merah muda, menggambar bentuk orang, menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan, berhitung 1-5, mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggalnya. Perkembangan otak anak usia 4-6 tahun. Pada saat anak berusia 4-6 tahun, susunan koneksi syarafnya sudah berfungsi dengan baik, sehingga dapat mengkoordinasikan dengan otak dan gerakan, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan baik. Pada usia ini, anak pada umumnya sebagai jembatan yang memudahkan periode transisi antara masa bayi dan masa kanak-kanak. TK juga harus mulai memperkenalkan anak kepada budaya dan dunia yang lebih luas. Hal itu sebagai persiapan menghadapi pembelajaran akademik pada tahun-tahun selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.